kita masuk ke COD. COD itu apa sih? Chemical Oxygen Demand. Nah, sesuai namanya, demand itu permintaan oksigen yang ada di larutan tersebut. Jadi dia mengindikasikan nilai oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik atau bahan pencemar yang ada di larutan tersebut. Hal ini menandakan bahwa bisa menandakan besarnya bahan organik yang terdapat pada suatu larutan, dan juga menandakan bahwa kekurangan oksigen untuk mengoksidasi senyawa tersebut. Artinya dengan nilai CO2 yang tinggi, artinya bahan pencemaran tinggi dan oksigen kurang di dalam larutan tersebut, maka juga akan berbahaya bagi makhluk hidup atau organisme yang mungkin hidup di dalam air tersebut. Kurang lebih COD seperti itu. Lalu bagaimana sensor itu membaca nilai COD? Jadi ada banyak metode untuk membaca nilai COD. Salah duanya itu bisa menggunakan COD analyzer atau pengukuran panjang gelombang. Nah, untuk metode COD analyzer, sebenarnya sistemnya memindahkan metode lab dengan ke sebuah alat online analyzer. Dia akan membaca nilai COD secara terus-menerus dan bisa di lapangan. Dia menggunakan metode dikromat sehingga memerlukan reagen. Sistematisnya seperti ini. Nanti air dari outlet buangan air limbah itu akan dipompakan ke online analyzer. Nah, dia online analyzer ini butuh waktu kurang lebih 30-60 menit sampai hasil keluar. Dan setelah hasil keluar dan setelah dianalisis, air itu akan dibuang. Nah, buangannya ini perlu diketahui, buangan ini akan menjadi 5B3 karena telah melalui reagen, sehingga adanya kandungan reagen dari hasil buangan dari COD analyzer. Kalau untuk metode COD analyzer akan seperti itu. Lalu kemudian ada metode pengukuran panjang gelombang. Jadi panjang gelombang kan tadi COD mengukur bahan organik yang ada kebutuhan oksigen bahan organik kan, berarti ada bahan organik di larutan itu. Nah, sebagian besar bahan organik ini akan mengeluarkan cahaya ketika terkena sinar UV. Jadi sistem sensor ini akan mengeluarkan sinar UV sehingga bahan organik itu akan mengeluarkan cahaya-cahaya. Nah, cahaya yang dikeluarkan bahan organik inilah dia akan memiliki panjang gelombang tertentu tergantung kandungan dari bahan organiknya itu. Nah, panjang gelombang inilah yang akan dibaca sama si sensor. Kurang lebih pembacanya seperti gambar yang di bawah ini, Bapak Ibu teman-teman. Nah, pembacaan gelombang ini mungkin yang metode paling dikenal itu di spektrofotometri. Ada dua prinsip sebenarnya, ada prinsip UV vis dan prinsip fluorescence spektroskopi. Untuk prinsip UV vis ini, di mana ketika penyerapan cahaya, nah cahaya yang ditangkap itu struktur kimianya dan senyawa dari larutan yang dibaca itu kemudian dikaitkan dengan konsentrasi dari zat yang sesuai dengan hukum Beer-Lambert. Nah, untuk prinsip selanjutnya itu prinsip fluorescence spektroskopi. Dia kalau alat yang mempunyai prinsip ini dia sudah bisa untuk membaca spesifik tentang panjang gelombang tertentu. Jadi sudah tahu, misalnya ingin membaca COD, sudah tahu yang mana, jadi referensinya ke sana. Kemudian digabungkan dengan pembacaan dari algoritma dan hasil bacaan sensor lainnya. Jadi sensornya sudah diberi algoritma tertentu untuk membaca parameter khusus seperti bahan organik, COD, BOD. Jadi dia lebih spesifik dan lebih akurat nantinya. Kurang lebih seperti itu untuk metode pengukuran COD.